Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin Abnur, STB 182387. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa skrip yang saya gunakan untuk membangun sebuah aplikasi sekolah. Pada skrip pertama yaitu dp.removeAll. dp ini adalah variabel dari desktop pen yang ini, yang warna hitam, desktop pen. Kemudian diikuti perintah removeAll yang artinya menghapus semua form yang ada di atas desktop pen. Kemudian ditambahkan, kemudian variabel desktop pen menambahkan sebuah variabel baru atau form baru, seperti contoh. Ketika saya mengklik visi misi, ada sebuah form, dan ketika saya mengklik login, form sebelumnya akan terhapus. Itu perintah utama dari dev script ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin Abnur, STB 182387 dari kelas I, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan skrip yang saya gunakan untuk membangun aplikasi siswa. Pada skrip yang pertama yaitu dp.removeAll. Kemudian diikuti sebuah kelas atau forum, dan kelas forum ini akan ditambahkan kembali ke dalam desktop pen setelah desktop pen atau forum yang ada di desktop pen dihapus. Seperti contoh, ketika saya klik visi misi, form visi misi akan muncul di atas desktop pen. Kemudian saya klik menu login, menu visi misi sebelumnya akan terhapus. Nah, inilah fungsi utama dari script ini. dp ini adalah sebuah variabel dari desktop pen. Kemudian removeAll adalah fungsi untuk menghapus yang ada di atas desktop pen. Kemudian dp.add adalah berfungsi untuk menambahkan sebuah kelas baru atau forum baru di atas desktop pen. Kemudian script yang kedua yaitu script from login. Pada script from login terdapat sebuah statement berfungsi untuk menentukan bahasa yang kita gunakan untuk menghubungkan ke database. Tanpa statement, script ini tidak akan berfungsi. Statement lah yang menentukan bahasa yang kita gunakan. Nah, di sini bisa kita lihat string SQL. Titik 2 yaitu select bintang from DB user. Artinya semua isi dari tabel user ini akan diambil, kemudian dimasukkan ke dalam variabel txt username dan txt password. Txt username dan password ini adalah variabel dari variabel dari text field ini. Ini adalah variabel username dan ini adalah variabel password.
script ini akan menentukan apakah username yang kita masukkan dan password yang kita masukkan benar atau terdapat di dalam database atau table DB user ini. Dan apabila username dan password tidak sesuai, maka terdapat sebuah G-option, show message dialog. G-option ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pesan. Pesan yang ditampilkan adalah pesan yang kita isi di dalam kurung ini. Dan apabila username dan password yang kita masukkan terdapat pada DB user ini, maka forum baru akan ditampilkan. Dan forum yang dituju adalah forum utama. Kemudian .set visible true, yang artinya apabila username dan password yang kita masukkan benar, maka kita akan menuju ke kelas forum utama dan mengaktifkannya. Kemudian ada perintah dispose, yang artinya form login ini apabila user dan password kita benar, maka form login ini akan ditutup kemudian digantikan dengan forum utama. Saya akan memberikan contoh dari script ini. Pertama, kita masukkan password salah dan username yang salah. Nah, di sini ada sebuah message akses gagal. Message ini diambil dari G-option pane, yaitu akses gagal. Kemudian apabila username dan password kita benar, maaf, 11.2387 login berhasil. Kemudian apabila kita mengklik OK, maka forum baru akan aktif. Sebelumnya, untuk menjalankan sebuah perintah SQL atau bahasa SQL, kita membutuhkan sebuah koneksi untuk mencari sebuah database, yaitu private static connection (CON). Script ini berfungsi sebagai metode atau jembatan untuk mencari lokasi di mana database kita berada. Kemudian di sini ada string host, yaitu host dari database kita, dan string user adalah username dari database kita, dan password adalah password dari database kita. Kemudian metode ini akan dijadikan sebuah query, yaitu get koneksi, dan ada try con connection driver manager get connection host user dan password. Driver manager ini akan mengambil koneksi, yaitu host, root, username, dan password. Driver manager ini adalah driver yang kita gunakan, yaitu JDBC. Kemudian ada catch exception handling yang berfungsi untuk menampilkan pesan error apabila database kita tidak ditemukan atau tidak sesuai. Itu penjelasan singkat dari DB koneksi atau script koneksi untuk menghubungkan ke database. Kemudian kita kembali ke mana ya, forum utama ya.
kita login dulu. Oke, berhasil. Script apa lagi? Nah, di forum siswa ini terdapat beberapa tombol, yaitu simpan, batal, update, cetak dan hapus. Tombol-tombol ini memiliki skrip yang berbeda-beda. Yang pertama, kita ke tombol simpan. Skrip tombol simpan ini yaitu sebuah kelas simpan data, dan kelasnya ada di simpan data. Nah, ini kelas. Kita buatkan sebuah kelas yaitu simpan data, kemudian load data. Kelas di dalamnya ada kelas, di dalamnya memanggil kelas baru yaitu load data. Load data ini skripnya nah, ini adalah skrip dari kelas load data, yaitu NIS. NIS adalah NIS adalah string yang kita masukkan di sini. Nah, string NIS sama dengan NIS txt .getText. NIS txt ini adalah variabel dari NIS, variabel dari text field NIS, dan ada string nama txt. Kemudian load data ini akan memperbarui setelah kita melakukan aktivitas baru. Pada kelas simpan data terdapat try catch, yaitu statement atau sebuah metode untuk menghubungi database. Di sini ada insert into yang berfungsi yaitu menambahkan ke dalam tabel siswa NIS nama
Ini adalah struktur dari tabel siswa. Kemudian values, yaitu NIS. NIS itu string NIS atau variabel string NIS. Nah, yang kita masuk apabila kita menginput sebuah data ke text field NIS, nama NIS, nama, kelamin dan alamat, agama, maka akan terinput ke dalam database dengan perintah insert info. Kemudian ada sebuah perintah update, execute update, yaitu mengupdate database. Kemudian mengambil kelas data. Dan apabila terjadi error, maka akan menampilkan sebuah pesan error. The option pencil message dialog ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pesan. Oh, sebelum menjalankan script ini, pertama-tama yang harus diimport adalah koneksi, kemudian host, driver, dan private final default table model string NIS, nama, kelamin, alamat, agama. Public from siswa, yaitu kelas from siswa kita. Kemudian menambahkan sebuah kolom ke dalam default model yang berisi NIS, nama, jenis kelamin, alamat, dan agama. Ini NIS, nama, jenis kelamin, alamat, dan agama. Kemudian tombol hapus. Di tombol hapus ini, apabila kita mengklik data, lewat data, yaitu menampilkan data tertentu yang kita klik. Semisal nah, ini adalah sebuah load data. Kemudian ada sebuah integer pesan yang di dalamnya ada JOption pen, seperti tadi menampilkan sebuah pesan. Kemudian ada try catch, yaitu string SQL delete, menghapus dari tabel siswa, yaitu NIS, atau bisa disebut ID yang ada di ID atau yang bersifat primary key yang ada di database. Seperti tabel siswa, struktur,
jenis. Nah, yang kita masukkan di sini adalah yang bersifat primary key agar ketika data yang kita hapus akan terreset. Kemudian kita memanggil sebuah koneksi untuk menghubungi sebuah database. Tombol simpan. Simpan data. Pada skrip simpan data terdapat sebuah skrip yaitu insert into. Itu memasukkan sebuah teks ke dalam table nis nama. Ini adalah sebuah string atau variabel, yaitu menambahkan sebuah load data di dalam table final. Batal. Oke, hapus. Oke. Kemudian cetak. Nah, untuk menampilkan e-report, maka kita membutuhkan sebuah plugin, yaitu plugin e-report. Di cetak ini kita membutuhkan sebuah plugin, yaitu plugin e-report atau wizard e-report. Kita bisa mendesain jenis yang kita akan tampilkan. Nah, ini adalah skrip dari cetak atau e-report, yaitu jasperprint.jp, Jasper File Manager, report get class, yaitu mengambil sebuah kelas dengan nama yaitu data.jasper, yaitu data.jasper dengan parameter
parameter itu parameter dari data. Nah, ini pada parameter dari data yang kita ingin cetak. Mungkin cukup sekian dari penjelasan script yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.